Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, selamat jumpa kembali dengan saya, Romo Valentinus Tejantara SCY, di rumah kita tercinta, Wisma Kencana Channel. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, sejahtera, dan bahagia. Dalam tayangan video sebelumnya, kita berbicara mengenai bagaimana perkembangan kerohanian dalam diri anak dalam kandungan. Kita telah mengulas sampai tuntas. Kita menyadari betapa penting pendidikan anak dalam kandungan itu. Tidak harus menunggu sampai lahir dan berkembang menjadi besar. Berikut ini kita akan berbicara mengenai perkembangan anak dari usia 0 sampai 12 tahun dengan tekanan pada perkembangan rohani yang terjadi. Usia ini adalah taraf yang sangat penting dalam perkembangan kepribadian anak karena mereka masih dalam bimbingan, perawatan, dan asuhan orang tua. Maka usia ini menjadi aspek dasar dalam perkembangan kepribadiannya. Saya ingin menampilkan 3 aspek yang menjadi pembicaraan kita. Pertama, kita akan dalami mengenai ciri atau kebutuhan umum yang relevan untuk perkembangan rohani. Yang kedua adalah tentang isu rohani yang terjadi, dan yang ketiga adalah peran orang tua sebagai pendidik pertama dan utama. Marilah kita masuk dalam pembahasan ini secara detail, dan terima kasih banyak Anda telah melihat video ini sampai tuntas. Selamat menyaksikan dan semoga membantu Anda untuk menjadi orang tua yang baik. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi dalam usia 0 sampai 2 tahun? Yang terjadi pada ciri atau kebutuhan umum yang relevan untuk perkembangan rohani adalah anak membutuhkan asuhan yang hangat, akrab, melindungi dari kedua orang tua. Ada perasaan kelekatan pada pengasuh atau orang yang dekat, ketakutan berpisah, butuh kepercayaan dasar. Maka sekedar mengingatkan, hati-hatilah ketika Anda memilih dan membutuhkan babysitter. Jangan hanya mencari orang yang butuh kerja, tetapi orang yang sungguh mempunyai hati dalam mendampingi anak Anda. Syukur kalau Anda bisa memilih mereka yang seiman dengan Anda. Anak dalam tingkah laku suka meniru dan mencoba macam-macam rupa gerakan, sikap, dan bunyi-bunyian. Ini ciri khas usia ini. Mereka membutuhkan stimulasi dan reaksi. Anak sudah mampu mendengarkan cerita pendek. Daya imajinasi yang dimiliki sangat-sangat kuat. Mereka belum terhalang oleh kemampuan berlogika. Mulai timbul pengenalan diri terarah pada sikap egosentris. Memorinya sangat kuat dan tajam. Semuanya direkam dalam ingatan yang sangat kuat dan melekat. Sehubungan dengan isu rohani, apa yang terjadi pada usia ini? Inilah saat tumbuhnya kerohanian
terhadap primal atau pertama dan pokok, yakni lahirnya pracitra tentang Tuhan, lahirnya kecurigaan dasar atau sebaliknya kepercayaan dasar. Anak sudah mulai berpikir Tuhan tidak ada atau ada. Hal ini muncul dari pengalaman didampingi atau ditinggalkan, atau didampingi. Didampingi orang tua berarti orang tua ada. Ditinggalkan orang tua berarti orang tua tidak ada. Maka peran orang tua menjadi sangat penting. Mereka mendorong anak mempunyai konsep yang baik tentang dirinya sebagai anak yang dikasihi oleh orang tua dan Tuhan. Pengalaman dicintai oleh orang tua menumbuhkan kemampuan untuk mempercayai orang tua. Saat ini adalah saat tepat, bukan memberi agama, melainkan memberi rasa keagamaan atau religiositas. Bukan memberi religi, melainkan memberi pendidikan religius, memberikan cerita pendek, dan mengajarkan doa yang sangat pendek, terutama di saat anak mulai umur 1 atau 1,5 tahun. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi pada usia 3-6 tahun? Dari segi ciri kebutuhan umum yang relevan untuk perkembangan rohani, bahwa anak akan meneruskan sisa-sisa egosentrisme. Ia terus mengakui keberadaan orang lain, namun dirinya tetap sebagai pusat. Citra diri terbentuk atas dasar anggapan orang lain tentang dia. Bagaimana orang lain menganggap dirinya sebagai si anak, itulah citra dirinya. Anak mulai membentuk sedikit demi sedikit jati diri. Ia berusaha mencari jawaban sederhana atas beberapa teka-teki tentang Tuhan. Namun, kemampuan mengertinya sangat terbatas, terutama pada hal yang konkret dan yang dapat dialami melalui panca indera. Ia belum mengerti hal-hal yang abstrak dan kiasan. Sehubungan dengan isu rohani, apa yang terkasih pada usia ini? Aspek kerohanian mencapai tahap proyektif intuitif. Anak menerima dan mengetahui konsep tentang Tuhan sebagaimana diberikan orang tua atau pendamping tanpa kebutuhan berlogika. Ia menerima apa adanya, tanpa adanya tafsiran dan pengertian. Identifikasi ayah dengan Tuhan. Tuhan adalah ayah, ayah adalah Tuhan. Identifikasi diri dengan Tuhan sebagai superhero. Aku menjadi seperti Tuhan, atau kalau marah dengan orang lain, anak akan berkata, rasain nanti dimarahi Tuhan. Bagaimana peran orang tua? Peran penting dilakukan oleh orang tua adalah memandu sikap religius anak. Ini penting sekali. Orang tua membantu menumbuhkan citra yang benar tentang Tuhan. Hal ini dilakukan dengan memperlihatkan citra ibu dan bapak yang baik dan dimengerti dan mengakui makna anak di depan ibu bapak. Inilah cara memperlihatkan paham yang benar tentang menerima, menghargai, mempedulikan diri, menghukum dan mengampuni. Orang tua juga harus bisa menimbulkan rasa pesona serta takjub.
rasa estetis dan bersih, rasa etis dan sosial. Hal ini sangat menguatkan citra diri anak sebagai anak yang dihargai oleh Tuhan dan dihargai oleh orang tua. Selain itu penting juga melibatkan anak langsung dalam pengalaman religius, menuturkan cerita-cerita Alkitab dan mengajarkan doa sesuai dengan tahap usia. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, dalam tayangan video selanjutnya kita akan lanjutkan lagi dengan harapan supaya kita bisa memperdalam bahan atau ini menjadi lebih konkret. Saya mengingatkan kembali bahwa dalam mendidik anak, hendaknya orang tua membawa anaknya untuk mengalami realitas dikasihi, sehingga dalam perjalanan hidupnya si anak mulai memahami serta berani berbagi kasih dengan sesama. Hal ini merupakan tantangan yang begitu nyata di tengah situasi dunia saat ini, ketika makna dikasihi serta mengasihi terkadang digerus oleh egoisme dan materialisme. Kasih sayang sering terbatas pada hal-hal yang tampak dan tidak sampai menyentuh pada sisi ketulusan yang membebaskan. Seperti halnya ketika seorang bapak merasa menyayangi keluarga dengan memberikan begitu banyak harta, namun terlalu sibuk dalam pekerjaan mencari uang. Atau orang tua yang memenuhi semua keinginan anaknya karena alasan menyayangi, sehingga yang terjadi justru sikap overprotective yang tidak mendewasakan anak. Untuk itulah, dengan janji perkawinan Katolik tentang pendidikan anaknya sesuai hukum Kristus dan gerejanya, keluarga Katolik ditantang untuk menghayati kasih secara mendalam dan tulus dalam hidup sehari-hari. Saya berharap bahwa Anda yang adalah guru pertama dan utama dalam mendidik anak-anak secara Katolik semakin bijak dalam mendampingi, merawat, dan mendidik anak-anakmu. Maka doaku selalu menyertai Anda. Selamat bergabung para subscriber yang baru dengan kami di Wisma Kencana channel ini. Dukungan dan kehadiran Anda akan menjadi sumbangan dalam mendidik anak secara Katolik. Doaku semoga Anda tidak merasa bosan dengan tayangan kami ini. Akhirnya, selamat datang dan selamat bergabung dengan kami dalam pastoral keluarga. Terima kasih Anda telah menyaksikan video ini. Akhirnya, terimalah salam kasih saya. Vivat Cor Jesu per Cor Mariae. Hiduplah hati kudus Yesus melalui hati Maria. Amin.